Asal mula Waduk Dharma. Jauh sebelum Waduk Dharma dirintis oleh Belanda pada tahun 1922, keberadaan Waduk Dharma pada masa para wali datang ke Dharma merupakan situ atau danau kecil yang sebagian merupakan kawasan pesawahan dan permukiman penduduk serta merupakan titik temu antara Desa Dharma, Jagara, Sakerta, Paninggaran, Cipasung, Kawah Manuk, dan Parung. Di tengah-tengah Waduk Dharma terdapat mata air Cihanyir. Di sebelah utara tampak berdiri sosok keperkasaan Gunung Ciremai. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, dahulu saat para wali masih hidup, Waduk Dharma merupakan bendungan atau situ yang cukup besar yang dibuat oleh Mbah Satori atau Mbah Dalem Cager. Adapun air yang dipakai untuk mengairinya berasal dari mata air Cihanyir yang berada tepat di tengah Waduk Dharma dan dari hulu sungai Cisanggarung. Tujuan Mbah Dalem Cager Mbah Satori membuat bendungan situ itu adalah untuk tempat bermain putranya, yaitu Pangeran Gencai. Selain dari itu, Mbah Dalem Cager memiliki hobi memelihara ikan. Dalam pembuatan bendungan atau situ tersebut, Mbah Dalem Cager tidak sedikit mengerahkan tenaga dari para kurawanya, sehingga memerlukan jamuan atau hidangan yang cukup banyak untuk menjamu para pekerjanya. Konon, menurut cerita untuk menanak nasi itu Mbah Dalem Cager memilih salah satu bukit yang berada di sebelah Desa Dharma, Desa Kawah Manuk. Sehingga sampai saat ini tempat bekas menanak nasi itu diberi nama Bukit Pangliutan. Menurut saksi-saksi yang masih hidup, tempat-tempat bekas menjamu para pekerja dalam pembuatan situ sampai saat ini masih ada peninggalannya berupa onggokan tanah yang berupa congcot atau nasi tumpeng. Herannya onggokan tanah itu sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah hilang, walaupun sudah beberapa kali dirusak manusia dan digenangi air selama berpuluh-puluh tahun. Setelah selesai pembuatan situ, Mbah Dalem Cager membuat sebuah perahu yang terbuat dari papan kayu jati dengan ukuran yang cukup besar. Ukurannya menurut penduduk yang pernah melihat atau menginjak pada saat Waduk Dharma disurutkan pada tahun 1972, memperkirakan panjangnya 20 kali 7 meter. Perahu itu dibuat untuk bermain anaknya, Pangeran Gencai. Saking girangnya, Pangeran Gencai tidak siang tidak malam bersama rekan-rekannya terus bermain di atas perahu itu. Sementara para penduduk menyaksikan di sekeliling situ sambil menabuh berbagai gamelan. Konon, tempat penduduk bermain gamelan itu diberi nama Muncul Goong. Takdir tak dapat dipungkiri, malang tak dapat dihadang. Pada satu malam tepat pada saat bulan purnama, Pangeran Gencai bersama para pengasuhnya yang sedang bersenang-senang menaiki perahu buatan ayahnya Karam, tenggelam di tengah-tengah situ. Jerit tangis dan ratapan tak dapat ditahan. Kedukaan Mbah Dalem Cager tak dapat dilukiskan. Sehingga saking kecewanya, maka situ itu atas perintah Mbah Dalem Cager harus dibobolkan dan tidak boleh diairi lagi karena kelak akan membahayakan anak cucu. Setelah jenazah Pangeran Gencai ditemukan dan dibawa ke suatu tempat bernama Munjul Bangke. Munjul, tempat yang menonjol, Bangke, bangkai. Lalu dimakamkan di Desa Jagara. Adapun tempat tenggelamnya Pangeran Gencai oleh penduduk diberi nama Labuhan Bulan, karena perahunya tenggelam tepat pada saat bulan purnama. Pada zaman Belanda, seluruh tanah yang akan dijadikan waduk oleh Belanda dibeli secara tunai tahun 1939 dengan perhitungan tanah rakyat dibeli seharga 100%, tanah kasih kepan tanah kekayaan desa 2/3%, sedangkan tanah bengkok hanya dibeli seharga 1/3 dari harga normal saat itu. Berhubung pasukan pendudukan Jepang menguasai Indonesia, maka proyek ini dihentikan sementara. Baru pada tahun 1954 Presiden Soekarno turun tangan untuk melanjutkan proyek pembuatan Waduk Dharma. Seluruh pembebasan tanah dan pengerjaan diselesaikan hingga diresmikan pada tahun 1961. Itulah asal mula Waduk Dharma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya.